Oke, shalom Go. Shalom, shalom Hendra, shalom, Halo, shalom shalom. Selamat semuanya. malam. Selamat Ya, malam. malam, malam, malam. Long time Gimana no see. kabar? Oh, luar biasa. Luar Luar biasa biasa baik. ya. Luar Amin, biasa amin. baik. Sip. Ko Jeffrey apa kabarnya? Sehat, sehat, baik. Puji Tuhan. Ya, di dalam Tuhan akan selalu baik-baik saja ya. Haleluya. Siap. Oke, Go. Langsung aja, Go. Langsung aja. God's Oke, perspective. oke. Buat semua teman-teman yang join malam hari ini, shalom buat semua yang sudah hadir di ruang IG Live malam hari ini. Senang boleh jumpa dengan teman-teman, sekalipun kita berjumpa hanya lewat IG Live ya. Tapi saya percaya Yes. Tuhan nggak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Dan malam hari ini ada topik yang menarik sekali untuk kita bahas, kita diskusikan. Bahkan sepanjang perjalanan kisah hidup, kalau kita melihat di Alkitab, berkali-kali Yesus selalu bikin beres persoalan yang satu ini. Ya, Yesus selalu kasih atensi, kasih perhatian untuk isu-isu yang hari ini kita akan bahas. Dan malam hari ini kita akan sama-sama melihat, kita akan sama-sama belajar, kita akan sama-sama menelaah apa yang menjadi topik bahasan kita malam hari ini. Dan siapkan alat tulis. Dan malam hari ini kita akan sama-sama belajar. Dan tadi di menit-menit awal, kalau teman-teman belum sempat join, ya tadi Hendra udah bilang bahwa malam hari ini kita akan membahas tentang God's perspective. Oke? God's perspective. Ya, bagaimana kita belajar, kita melihat cara pandang Tuhan, gitu ya, terhadap apa saja dalam kehidupan kita. Nah, yang menarik, saya yakin dan percaya teman-teman pasti tahu, gitu ya. Nah, yang menarik adalah kata perspektif menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kata perspektif itu punya arti sudut pandang. Ya, punya arti cara pandang. Dan waktu saya merenungkan tentang cara pandang, tentang sudut pandang, ada satu hal yang saya temukan bahwa cara pandang kita atau cara kita memandang kehidupan kita membentuk kehidupan kita. Saya ulang, ini penting. Cara kita memandang kehidupan, ya, cara kita memandang kehidupan kita, itu akan membentuk kehidupan kita sendiri. Jadi mau seperti apa kehidupan kita, itu bergantung dari cara pandang kita melihat kehidupan. Perspektif kita melihat kehidupan. Makanya, cara pandang ini akan menentukan banyak hal. Ya, seperti tadi ya Hendra berdoa gitu ya, di area keuangan butuh nggak cara pandang? Butuh ya. Di area kesehatan butuh nggak cara pandang? Butuh. Di banyak area kehidupan ya sangat membutuhkan cara pandang. Bahkan berdasarkan pengalaman nih Hendra ya, dan buat teman-teman yang sudah join ya, saya kemudian belajar melihat bahwa seringkali berbagai persoalan dapat kita selesaikan dengan cara mengubah sudut pandang. Ya, berbagai persoalan kehidupan kita dapat selesaikan, sekali lagi, itu hanya gara-gara kita mengubah cara pandang kita. Kita mengubah sudut pandang kita. Bahkan saya sering kali temuin, Indra, ya, bahwa seringkali persoalan menjadi tuntas bukan karena berakhirnya persoalan kita, bukan. Ya, bukan. Persoalannya seringkali masih tetap ada. Tapi kenapa persoalan itu udah nggak jadi persoalan, walaupun dia tetap ada? Sederhana. Karena benarnya sudut pandang kita. Tepatnya cara kita memandang kehidupan. Ya, bagaimana kita melihat sebuah persoalan, itu penting. Makanya di menit-menit awal tadi saya beritahu bahwa cara saya memandang kehidupan saya, itu membentuk kehidupan saya sendiri. Jadi semuanya bergantung dari cara pandang Anda. Semuanya itu bergantung dari sudut pandang Anda. Jadi sekali lagi bukan cuma sekedar di mana letak saya berdiri, bukan. Ya, tetapi gimana cara Anda melihat, cara Anda memandang. Itu yang jauh lebih penting. Ya, jadi sekali lagi bukan cuma sekedar cara berdiri, di mana posisi kita berdiri, tetapi cara kita melihat. Oke, cara kita memandang. Nah, buat teman-teman, rekan-rekan yang hari-hari ini punya problem, punya isu di banyak hal, saya pikir hal yang pertama yang harus kita ubah, ya, bukan minta
Tuhan mengubah keadaan, bukan. Bukan. Tetapi mintalah Tuhan untuk mengubah perspektif kita melihat. Mengubah cara pandang kita. Nah, ada begitu banyak saya jumpai, teman-teman, ya Hendra, ada begitu banyak saya jumpai bahwa orang lebih sibuk bertanya mengapa, daripada kita bertanya bagaimana. Saya kasih contoh. Mengapa ini mesti terjadi, gitu ya? Mengapa keadaan ini jadi sulit? Ya, kita selalu tanya mengapa terus, tapi kita jarang bertanya bagaimana cara saya menyelesaikan masalah ini. Bagaimana saya keluar dari kondisi ini. Bagaimana saya menang dari keadaan ini. Tetapi yang kita selalu pertanyakan, kenapa? Kenapa mesti ini terjadi? Kenapa harus sama saya, gitu? Nah, makanya kita nggak akan pernah bisa selesai. Karena bagi Tuhan jauh lebih penting mengubah cara berpikir Anda daripada mengubah keadaan Anda. Saya ulang. Bagi Tuhan jauh lebih penting, sekali lagi, Dia mengubah cara Anda melihat, cara Anda memandang, cara sudut pandang Anda, daripada Dia mengubah keadaan Anda. Nah, seringkali kita kebalik ya. Kita sibuk minta Tuhan ubah keadaan kita, daripada kita sibuk minta Tuhan mengubah cara pandang kita. Makanya di Alkitab, isu ini jadi sesuatu yang sangat penting, krusial, mendesak. Karena begitu cara pandang kita berubah, kehidupanmu berubah. Ya, bagaimana Anda melihat situasi, Anda melihat keadaan, itu akan mengubah keadaan. Gitu. Bahkan sebelum keadaan berubah, yang paling penting, perspektif Anda melihat, cara pandang Anda. Oke ya, teman-teman ya. Jadi, di menit-menit awal ini yang saya mau tekankan buat teman-teman. Bahwa mari kita belajar melihat dari sudut pandang Tuhan. Nah, malam hari ini, ya, malam hari ini kita akan sama-sama melihat ada banyak kisah di Alkitab, tapi karena waktu saya nggak panjang, saya mau tunjukkan sama rekan-rekan, sama teman-teman, ada satu bagian kisah di Alkitab yang kita mesti lihat, yang kita mesti perhatikan dengan baik, kaitannya dengan sudut pandang. Oke, kaitannya dengan God's perspektif. Oke, nah, 2 Raja-Raja pasal yang ke-6, ya, kitab 2 Raja-Raja pasal yang ke-6 ayat 15 sampai yang ke-17. Kitab 2 Raja-Raja pasal yang ke-6, 15 sampai 17. Nah, teman-teman lihat di situ. Ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar, oke, maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Perhatikan kata, maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Nah, tahu nggak teman-teman? Perspektif Anda akan diuji oleh fakta yang Anda lihat. Saya ulang. Yeah. Perspektif Anda akan selalu diuji, akan selalu dites, ya, lewat fakta yang Anda lihat. Makanya di ayat ini berkata, maka tampaklah. Ya? Nah, pertanyaan saya malam hari ini, apa yang nampak? Ya? Yang Anda lihat secara kasat mata tuh, secara jasmani Anda lihat. Apa yang Anda lihat hari ini? Coba, apa? Karena apa yang Anda lihat, itu akan menentukan ayat-ayat di bawahnya. Oke ya? Nah, perhatikan dulu dengan baik bahwa seringkali perspektif Anda, sudut pandang Anda, yang mengujinya seringkali fakta. Nah, Anda hidup oleh fakta, atau Anda hidup oleh apa yang Tuhan lihat, apa yang Tuhan pandang. Nah, Anda lihat ayat berikutnya, ya. Waktu kemudian si abdi Allah ini melihat suatu tentara dengan kuda dan kereta yang ada di sekeliling kota itu, lalu berkatalah bujangnya itu kepada Elisa tentunya. Tuh, lihat. Perhatikan kalimat ini. Celaka tuanku. Tuh ya. Orang yang punya problem di sudut pandang, oke? Perhatikan baik-baik. Lebih mempercayai fakta. Oke? Padahal fakta dihadirkan untuk mengubah cara pandang. Saya ulang. Fakta dihadirkan justru kepentingan Tuhan supaya cara pandang kita berubah.
Jadi kalau kemudian Anda tidak menyukai fakta, berarti Anda tidak menyukai sudut pandang yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup Anda. Makanya akan sulit Anda mengubah cara pandang kalau Anda nggak berhadapan berani melihat fakta. Dan ingat teman-teman, mengubah cara pandang itu bukan berarti tidak mempercayai fakta. Saya ulang. Kalau saya mengubah sudut pandang saya, itu bukan berarti saya menolak fakta, bukan. Ya, sampai sini dulu biar teman-teman paham bahwa ingat ya, apa yang Anda lihat itu menentukan sudut pandang Anda. Nah, makanya Tuhan akan selalu menghadirkan banyak fakta-fakta di depan Anda. Hanya sekali lagi untuk supaya cara pandang Anda, sudut pandang Anda berubah. Nah, bagaimana saya bisa tahu sudut pandang saya berubah, cara pandang saya berubah, perspektif saya berubah, kalau saya nggak berhadapan dengan fakta? Makanya, jangan berpikir buruk dulu tentang fakta, gitu. Karena fakta itu penting hanya untuk tujuannya, fakta itu dihadirkan, tujuannya hanya untuk mengubah cara pandang kita, mengubah perspektif kita. Itu yang saya mau ulang. Sebab kalau Anda lihat dari kisah ini, kalimat yang terucap dari si bujang begitu dia melihat fakta adalah gini, celaka tuanku. Tuh lihat, ya. Tanda utama orang yang lebih melihat fakta daripada melihat kepentingan Tuhan di balik sebuah fakta, selalu gini, ada kata-kata negatif, panik, gitu ya. Coba lihat, orang yang panik sebenarnya itu pertanda loh, belum ada yang berubah dari cara pandangnya. Ya, orang yang spontanitasnya itu panik, aduh gimana? Nah, berarti ada belum terbiasa dengan melatih cara pandang. Nah, Anda lihat di sini, celaka tuanku. Nah, pertanyaan saya, kenapa sampai si bujang ini mengucapkan kata spontan, celaka tuanku? Sederhana, karena yang tampak di depan mata dia itu fakta. Dia lupa sekali lagi, dia lupa bahwa fakta dihadirkan hanya untuk mengubah cara pandang kita, mengubah cara berpikir kita, mengubah cara kita melihat. Nah, di bagian itu penting, teman-teman. Nah, lihat, celaka tuanku, apakah yang akan kita perbuat? Tuh kan? Orang yang lebih mempercayai fakta daripada melihat kepentingan Tuhan mengubah fakta, mengubah cara berpikir kita. Anda lihat, apakah yang akan kita perbuat? Confused, bingung. Coba lihat ya. Orang yang berikutnya ya, kita bahas ini ayat ini aja kemudian acara ini selesai ya. Dia tidak bisa berbuat apapun. Berarti kehidupannya, cara pandangnya diikat oleh fakta. Cara pandangnya itu dipenjara oleh realita, kenyataan, fakta yang di depan mata. Makanya sulit. Lihat, berkali-kali kalau kita lihat, Tuhan itu sibuk 3,5 tahun, ya, sibuk 3,5 tahun hanya untuk ngubah, ya, cara pikir, cara pandang, cara melihat. Dan itu yang terjadi dengan si bujang ini. Nah, yang menarik, apa jawaban Elisa? Ya, nah lihat jawaban Elisa, Anda lihat teman-teman, ya. Jawabnya ini menarik ya. Jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Amin. Tuh ya. Jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Tuh, amen. Lihat. Waktu Elisa mendengar sebuah fakta yang disodorkan oleh si bujang, Elisa nggak bantah fakta itu loh. Itu seakan-akan Elisa bilang gini, iya memang benar, banyak tentara dengan kuda dan kereta datang menghampiri kita.
itu nggak usah dibantah, ya. Itu nggak usah dibantah dan nggak usah diaminkan juga. Ya, ya. Kalau kita kemudian tidak membantahnya, bukan berarti saya mengaminkan. Ya, saya menerima fakta itu, tapi ingat yang tadi di awal tadi saya katakan bahwa fakta itu dihadirkan hanya untuk melatih, hanya untuk sinkronize, hanya untuk melihat, melatih supaya cara pandang kita berubah. Makanya Elisa bilang, jangan takut. Sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Tuh, Amen. tuh. Lihat. Orang yang perspektifnya sesuai dengan perspektif Tuhan, ya, itu spirit yang pertama kali keluar adalah spirit ketentraman. Amen. Ya, itu spirit ketentraman. Lihat, semua persoalan kehidupan ini bukankah menjadi tuntas karena Anda punya roh yang tentram? Setuju? Ya. Yeah. Alkitab bilang, ya, adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Nah, Anda baca ayat itu bergantung perspektif Anda loh. Bergantung perspektif Anda. Mungkin kalau Anda tidak sepandang dengan Tuhan, Anda mungkin akan berkata gini, gila, bagaimana mungkin saya diam sementara keadaan sementara kayak gini? Nah, itu kan berarti gini, Anda lupa bahwa fakta dihadirkan hanya untuk mengubah cara Anda melihat. Seakan-akan Tuhan harus melatih kita berhadapan dengan fakta supaya ada yang bergeser dari cara kita melihat. Derajat kita memandang itu bergeser. Nah, dari tadi Hendra, kalau Hendra ngikutin, ya, saya itu terus ulang-ulang tentang hadirnya fakta untuk mengubah cara berpikir kita. Hadirnya fakta untuk melihat, mengubah, memberikan tes untuk melihat ada yang berubah nggak, ada yang berbeda nggak cara berpikir kita. Nah, lihat. Begitu Elisa bilang jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Kira-kira Elisa juga hadirkan fakta nggak? Iya dong. Lihat, begitu dia berkata jangan takut, dia tidak menolak faktanya bujangnya loh. Tapi dia hadirkan fakta baru yang lahir dari cara pandang yang benar. Wow. Oke. Itu yang menarik. Contoh teman-teman. Ya mungkin teman-teman pernah dengar ilustrasi ini. Kalau teman-teman punya gelas air ya, ini kebetulan kosong ya. Ya, tiba-tiba gelas ini berisi separuh. Oke? Lihat, separuh. Kalau kemudian gelas paruh ini saya sodorkan di hadapan teman-teman, akan ada dua kelompok orang. Kelompok pertama bilang begini, ya tinggal separuh. Setuju ya? Yeah. Kelompok yang lain bakal bilang ini, puji Tuhan, masih ada separuh. Yeah. Coba lihat. Itu bergantung apa itu? Bergantung apa itu? Cara pandang. Faktanya sama. Faktanya sama. Bahwa hanya separuh. Memang isinya separuh. Tapi kelompok yang satu berkata apa? Tinggal separuh. Kelompok yang satunya bilang, puji Tuhan, masih separuh. Masih separuh. Coba lihat. Jadi Elisa sama juga menyodorkan fakta. Dia berkata, lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Berarti maksudnya apa? Fakta yang Anda lihat tanpa sudut pandang perspektif yang benar, Anda mesti hadirkan fakta yang sesuai dengan cara pandang Tuhan. Itu yang harus Anda pahami. Jadi nggak apa-apa, fakta dilawan dengan fakta, nggak apa-apa. Ya. Anda lihat kalau para pengacara lagi bersidang, ya, kira-kira sama-sama hadirkan fakta nggak? Ya, si tergugat hadirkan fakta nggak? Supaya meringankan si tergugat. Tapi jaksa penuntut umum hadirkan fakta juga nggak? Hadirkan juga, gitu. Jadi ingat baik-baik, seringkali jangan suka negatif sama fakta. Karena tidak mungkin berbicara tentang perspektif
sudut pandang, cara pandang. Kalau kita nggak berhadapan dengan fakta, kita nggak berhadapan dengan persoalan, nggak mungkin. Setuju ya? Nah, berikutnya ya, Coach Jeff poinnya di mana ya? Poinnya kalau sempat ada poin, kalau nggak sempat tuh banyak poin dari tadi kita bahas dari dua raja 6 ayat 15 sampai 17 ini. Nah, kalimat berikutnya. Lalu berdoalah Elisa. Nah, lalu berdoalah Elisa. Nah, ini penting. Oke? Itu kata kunci. Lalu berdoalah Elisa. Ulang, itu kata penting. Lalu berdoalah Elisa. Jadi sebenarnya sinkronisasi cara pandangmu itu bisa dengan mudah dihadirkan kalau Anda berdoa. Wow. Karena waktu Anda berdoa, Anda satu frekuensi dengan Tuhan. Waktu Anda berdoa, Anda sinkronisasi cara pandang Tuhan dengan cara pandangmu. Gitu. Makanya lihat, berdoalah Elisa. Apa yang Elisa doakan? Ya Tuhan. Ya, ingat. Ini bukan ya Tuhan, bukan. Itu dua hal yang berbeda ya, Andra ya. Beda nggak itu? Ya Tuhan sama ya Tuhan. Itu dua hal yang berbeda. Ya Tuhan gitu ya. Bukalah kiranya matanya. Pertanyaan saya, emang dari tadi mata bujangnya tertutup? Enggak. Mata bujangnya itu terbuka. Tapi mata apa yang tertutup? Mata rohnya. Oke? Mata rohaninya itu yang tertutup. Karena lebih melihat faktanya gitu. Padahal fakta itu dihadirkan bukan untuk diaminkan, apalagi itu hal-hal yang negatif. Tapi fakta itu dihadirkan, pandanglah itu sebagai kesempatan supaya berubahnya cara berpikir kita, cara kita melihat. Makanya Elisa berdoa, ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat. Loh, emang dari tadi tertutup gitu, buta gitu? Enggak. Supaya ia melihat. Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat. Jadi rupanya teman-teman, ya kalau kita membaca ayat ini, udah jelas, oke? Udah jelas bahwa cara pandang itu nanti, oke? Gimana cara pandang kita supaya kita sejalan? Gimana cara pandang kita supaya kita sesuai? Yang pertama, sadari dulu bahwa fakta dihadirkan bukan untuk menghancurkan Anda. Ya, bukan. Fakta dihadirkan hanya untuk menggeser ya cara pandang Anda. Fakta dihadirkan untuk membuat Anda terlatih melihat dengan cara melihatnya Tuhan, memandang dengan cara memandangnya Tuhan. Yang kedua, Anda hanya akan bisa punya cara pandang yang benar, yang tadi saya bilang, kalau Anda sinkronisasinya itu dengan doa. Oke? Sebab waktu Anda berdoa, Anda itu mendownload pikiran Tuhan. Wow. Oke? Waktu Anda berdoa, Anda itu mendownload karakter Tuhan. Gitu. Waktu Anda berdoa, Anda itu mendownload cara pandang Tuhan. Nah, coba. Hari-hari ini cara Anda mendownload gimana? Akan susah Anda mendownload kalau kemudian Anda nggak mendownload itu dengan doa. Gitu. Clear ya? Makanya Elisa berdoa. Dan lihat, doanya Elisa itu bukan gini. Tuhan, hancurkan faktanya. Bukan. Bukan. Elisa itu nggak berdoa gini. Dia tengking dalam nama Yesus. Para kereta kuda, ya, tentara yang berkuda dan kereta kuda, aku tengking dalam nama Yesus. Nggak ada tuh. Artinya apa? Elisa menyetujui faktanya.
ya, tapi dia hadirkan fakta yang baru. Coba, fakta yang baru hanya bisa dihadirkan hanya dengan apa? Hanya dengan apa? Anda sinkronize. Oke? Anda sinkronize dengan cara berpikir Tuhan. Dengan cara apa? Ya berdoa. Oke? Nah, jadi malam hari ini Anda memahami di bagian itu. Nah, di sisa waktu malam hari ini teman-teman, di sisa waktu ya. Berapa menit lagi, Hendra? 10 menit kau. 10 menit lagi, nggak kerasa waktunya ya. Nah, teman-teman, ya, kalau tadi saya berbicara tentang fakta, bahwa fakta itu dihadirkan hanya untuk mengubah cara pandang kita, cara berpikir kita, lalu yang berikutnya saya bilang bahwa kita berdoa itu kita mendownload pikiran Tuhan, gitu ya, mendownload karakter Tuhan, mendownload kuasa Tuhan, mendownload cara berpikir Tuhan. Nah, di bagian yang terakhir, ya, di bagian yang terakhir, ingat, ya, perspektifmu akan sangat menentukan responmu. Saya ulang. Perspektifmu akan sangat menentukan responmu. Bahkan seringkali, ya itu, Yulia, Hendra, long time no see katanya. Ya. Sama Ko Jeffrey juga, Yulia, long time no see. ya. Nah, saya lanjut teman-teman ya. Jadi perspektif itu menentukan respon. Perspektif menentukan respon. Kalau teman-teman lihat seluruh kisah perjalanan Yesus di muka bumi, ya, yang dicatat di kitab-kitab Injil, ya, Anda lihat, ya, seluruh respon-respon Yesus itu selalu dipicu dari apa yang Yesus lihat, apa yang Yesus pandang, apa yang Yesus view-kan, zoom gitu ya, yang dia potret gitu. Karena itu menentukan respon-respon kita. Nah, malam hari ini sederhana, teman-teman. Ingat, seluruh respon Anda selalu terpicu oleh cara Anda melihat. Seluruh respon Anda terpicu selalu dari apa yang Anda pandang. Makanya, orang yang tidak merubah cara pandangnya, tidak akan mengubah apapun dalam kehidupannya. Ya. Saya ulang. Orang yang tidak pernah merubah cara pandangnya, cara berpikirnya, sebenarnya dia sementara tidak mengubah apapun dalam kehidupannya. Jangan tertipu dengan perubahannya, ya, sebab perubahan-perubahan yang dia tampilkan itu perubahan-perubahan yang nggak menetap, tidak menetap. Responnya itu bukan respon yang baik yang menetap, tidak, tetapi respon yang bergantung keadaan, respon yang bergantung kondisi situasi. Nah, malam hari ini, ya, buat teman-teman yang baru join, teman-teman, saya mau ingatkan, mau ulangi kalimat saya yang di atasnya, bahwa cara kita memandang kehidupan kita, itu membentuk kehidupan kita. Jadi ingat teman-teman, kehidupan Anda itu hasil bentukan dari cara pandang Anda memandang kehidupan. Saya ulang, kehidupan Anda itu adalah hasil bentukan. Hasil bentukan dari bagaimana cara Anda memandang kehidupan. Berarti, ingat, persoalannya bukan di faktanya loh ya. Bukan. Jangan terjebak. Jangan terkecoh. Kalau Anda berkata gini, faktanya kayak gini. Nah, begitu Anda bilang faktanya kayak gini, Anda tidak mengizinkan Tuhan dan Roh Kudus melakukan restorasi di pikiran Anda. Melakukan restorasi, reformasi, transformasi di cara pandang Anda. Jadi sekali lagi, persoalannya bukan di faktanya, bukan. Persoalannya seringkali selesai bukan pada faktanya yang selesai, bukan. Biasanya faktanya masih tetap sama. Tapi cara kita memandang fakta itu yang berbeda, itulah faktor penyelesainya sebuah persoalan. Makanya, sekali lagi, Elisa hadirkan fakta juga. Dia nggak tengking fakta itu, gitu. Nggak tengking. Tapi dia hadirkan fakta, di mana fakta itu udah melewati berdoa. Tuh. Ya, ada jembatannya, Andra. Jadi, fakta yang Anda lihat di depan mata hari ini misalnya, gimana Anda itu menghadirkan fakta yang baru?
sesuai dengan cara pandang Tuhan. Anda nggak bisa hadirkan fakta dengan sendirinya, dengan kekuatan Anda, nggak bisa. Nggak bisa. Anda harus hadirkan fakta yang sesuai dengan pikiran Tuhan, cara pandang Tuhan lewat apa? Doa. Doa. Makanya ayat ini bilang, lalu berdoalah. Itu kata penting itu. Ya, lalu berdoalah gitu. Makanya lihat, saya ulang-ulang ini. Berdoa itu sinkronisasi. Ya, berdoa itu menyamakan frekuensi. Oke? Berdoa itu mendownload kok, download. Gitu. Sekali lagi, begitu Anda berdoa, Anda download kekuatan Tuhan, download pikiran Tuhan, download cara pandang Tuhan. Sama. Makanya Tuhan bilang, Alkitab menulis di kitab ini, di 2 raja-raja ini, bukalah kiranya matanya. Nah, malam hari ini, teman-teman, 3 poin penting ini yang saya mau sampaikan ke teman-teman. Ya, yang saya mau sampaikan, yang saya mau sodorkan sama teman-teman. Sekali lagi, fakta dihadirkan hanya untuk mengubah cara pandang Anda. Tuh. Jadi dengan memahami itu aja, saya jadi clear kok. Mau fakta tersulit apapun di depan saya, memang itu dihadirkan untuk mengubah cara pandang saya kok. Memang untuk itu dihadirkan hanya untuk mengubah cara saya melihat. Nah, malam hari ini, sekali lagi, ya saya berdoa, ya teman-teman, 3 poin ini, 3 hal ini, ya, penting untuk kita pahami bersama-sama. Dan percayalah, begitu cara pandang Anda berubah, cara Anda memandang kehidupan berubah. Coba, saya kasih contoh di menit-menit terakhir. Kalau cara pandang Anda tentang uang udah salah, kira-kira cara Anda menggunakan uang salah nggak? Salah. Kalau cara pandang Anda tentang misalnya sesuatu salah, atau cara pandang Anda tentang seseorang salah, kira-kira salah juga nggak tindakan Anda? Salah juga gitu ya. Jadi seringkali orangnya itu sama. Ya, orangnya sama. Perilakunya mungkin sama. Tapi cara kacamata kita melihat itu jauh lebih penting. Makanya jangan terjebak di faktanya, jangan mempercayai fakta yang di depan mata. Oke? Ingat, Allah kita adalah Allah yang alfa dan omega. Yang awal dan yang akhir. Ya, kata akhir itu cuma milik Tuhan, bukan milik manusia. Ya. Kata akhir itu, kata ujungnya akhir, itu milik Tuhan, bukan milik manusia, bukan milik fakta, bukan. Yang berhak melepaskan kata sudah akhir itu cuma Tuhan, bukan keadaan, bukan manusia, bukan. Hanya Tuhan yang pemilik, yang memiliki kalimat akhir, karena dia alfa dan omega, dia yang awal dan yang akhir. Makanya yuk, malam hari ini fakta apapun yang di depan Anda, mari ya miliki perspektif yang benar dengan cara apa? Hadirkan fakta, bahwa fakta itu hadir hanya untuk mengubah cara berpikir Anda, cara Anda melihat. Yang kedua, sinkronisasi cara berpikir yang tepat itu hanya bisa lewat doa. Karena doa mendownload pikiran Tuhan, mendownload karakter Tuhan, mendownload kuasa Tuhan, cara berpikir Tuhan. Dan yang terakhir, perspektif Anda sangatlah menentukan respon yang Anda berikan. Dari mana respon yang benar? Dari perspektif yang benar. Dari mana tindakan yang benar? Dari perspektif yang benar. Bagaimana Anda memperlakukan setiap orang, ya, itu bergantung dari cara Anda memandang orang tersebut. Nah, saya berdoa buat teman-teman semua yang udah join, terima kasih sampai menit ini, yang udah join, ya jadi saya berdoa teman-teman, mari kita hidupi perspektif Tuhan, kita hidupi cara pandang Tuhan, God's perspektif. Dan saya yakin, kehidupan Anda menjadi kehidupan yang makin lama makin kuat. Karena Anda nggak terganggu dengan fakta, tapi Anda hadirkan fakta yang sesuai dengan cara berpikir dan cara melihatnya Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan ke Hendra. Wow, luar biasa. Terima kasih sekali Coach Jeffrey, firmannya keren pol. Luar biasa. Oke,
Buat teman-teman yang sekarang lagi join, mungkin mau ada pertanyaan tentang firman Tuhan yang dibagikan, boleh saja di kolom komen. Saya tunggu mungkin beberapa detik ke depan. Mungkin ada yang ditanyakan, Boleh. bisa tulis kolom komen. Mungkin Coach Jeffrey bisa membantu untuk mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan. Wah. Iya. Sambil nyapa-nyapa ya. Makasih Bu Lanita yang udah join. Ya. Gitu. Kalau ada pertanyaan silakan teman-teman. Ini mumpung ada. Jangan sungkan. Coach Jeffrey ini di sini. Iya benar-benar. Silakan teman-teman ya. Silakan teman-teman. Kalau ada pertanyaan ya, boleh. Oke, saya itu sampai 3 ya. Kalau enggak, terima kasih buat pencernaannya. Terima kasih sama-sama. Sama-sama sweet orange ya. Ya, makasih healthy, nice clean gitu ya. Lisa, oh ya, thank you Lisa. Dari Manado ya. Wow, dari Manado berarti ya. Iya, Marvin juga tadi. Thank you. Yang udah join gitu. Oke. Aku rasa sudah jelas mungkin ya kok ya, jadi gak ada yang tanya. Siap. Oke, kok langsung aja kita berdoa aja. Kok berdoa buat jemaat-jemaat yang mungkin dalam keadaan sakit, dalam keadaan yang mungkin bingung. Coach Jeffrey bisa berdoa buat kita semua, sekalian doa berkat buat kita. Oke, silakan. Yuk teman-teman, kita berdoa ya. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat malam hari ini. Tuhan, malam hari ini kami berdoa. Kami percaya malam hari ini kami belajar bahwa jauh lebih penting buat Tuhan mengubah cara berpikir kami, mengubah cara kami memandang daripada mengubah keadaan kami. Kami percaya malam hari ini seringkali doa kami salah sasaran. Seringkali doa kami nggak sejalan dengan apa yang Tuhan ingin untuk kami doakan. Seringkali kami paksa Tuhan, kami tuntut Tuhan untuk mengubah keadaan kami. Tapi malam hari ini justru kami belajar. Justru bagi Tuhan, jauh sebelum Tuhan mengubah keadaan kami, Tuhan lebih tertarik terlebih dahulu mengubah cara berpikir kami, mengubah cara pandang kami, mengubah perspektif kami daripada mengubah keadaan kami. Dan kalau toh keadaan kami berubah, apakah ada jaminan dunia kami berubah? Seringkali justru keadaan kami berubah, tapi tidak mengubah dunia di sekitar kami. Itu sebabnya kami percaya, waktu cara pandang kami berubah, kami percaya dunia di sekitar kami akan ikut berubah. Terima kasih buat malam hari ini. Kami percaya, malam hari ini kami punya cara pandang yang benar, bahwa sekali lagi fakta dihadirkan hanya untuk mengubah cara berpikir kami. Fakta dihadirkan hanyalah sebuah mata kuliah wajib yang Tuhan minta untuk kami ambil. Tuhan minta untuk kami hidupi hanya untuk mengubah cara berpikir kami, cara memandang kami. Terima kasih. Ajar kami untuk sinkronize dengan Tuhan sehingga cara berpikir kami berubah lewat doa kami di hadapan Engkau. Terima kasih. Kami percaya malam hari ini juga lewat perspektif mengubah respon kami. Hamba mau berdoa buat orang-orang yang hari ini, malam hari ini join, memberi kekuatan persoalan apapun yang mereka hadapi, kekuatan yang baru berlimpah, cara pandang, cara melihat yang benar, menjadi jaminan, menjadi milik pribadi, pengalaman-pengalaman melihat seperti mata terbuka, bujang Elia. Kami malam hari ini alami hikmat-hikmat supranatural di semua lini kehidupan. Kami diberdayakan, kami dinaikkan level kehidupan kami, supaya kami boleh melihat pada level yang Tuhan harapkan, Tuhan mau. Terima kasih. Kami malam hari ini berdoa, berdayakan kami Tuhan, supaya kami berdayakan orang-orang di sekitar kami. Berdayakan kami Tuhan, supaya kami berdayakan dunia di sekitar kami. Terima kasih malam hari ini. Buat setiap rekan-rekan, Bapak Ibu, teman-teman, malam hari ini kita akan terima berkat dari Tuhan. Biar berkat dari Allah Bapa, cinta kasih yang tidak pernah berkesudahan dari Tuhan Yesus Kristus yang mati di atas kayu salib, dan dia bangkit di hari yang ketiga mengalahkan maut. Dan perlindungan, penyertaan, tuntunan, penghiburan, kekuatan, roh hikmat dari Roh Kudus menaungi, menyertai kehidupan kita semuanya. Mulai dari hari ini sampai selama-lamanya sudah datang kali kedua. Kami percaya, kami terima berkat yang terbaik. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Thank you semuanya. Thank you. Kita.
Terima kasih Thank you, buat Hendra. teman-teman yang Thank ngikuti you. IG Live malam hari ini. Sampai jumpa di Selasa depan di IG Live kita. Terus stay tune di IG Live kita. Oke, thank you. God bless. Terima kasih Ko God Jeffrey. bless God bless you semuanya. Ya, thank you Hendra, semua all. teman-teman. Thank you, thank you. Ya.